Halo semua, Kelompok 5 di sini. Jadi, kami Sini akan menjelaskan Materi tentang Powder Technology. Stay tune. Halo teman-teman, sebelumnya kenalkan aku Nurul Aziza dari jurusan Teknik Kimia Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai mixing of powder. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut lagi mengenai mixing of powder, ada baiknya kita mengetahui apa itu mixing of powder. Nah, bagi teman-teman yang mengetahui apa itu mixing of powder, boleh komen di bawah ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu mixing of powder. Mixing of powder ini merupakan suatu proses pencampuran dua atau lebih bahan padatan dalam bentuk serbuk yang bertujuan agar mendapatkan distribusi yang homogen. Nah, teman-teman tahu nggak sih? Ternyata proses pencampuran mixing of powder ini banyak loh digunakan dalam industri-industri, contohnya seperti industri makanan, farmasi, metalurgi serbuk, dan manufaktur bahan kimia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tujuan dari proses mixing of powder ini. Bagi teman-teman yang mengetahui tujuan dari mixing of powder ini, boleh komen di bawah ya. Oke, saya akan jelaskan apa itu tujuan dari mixing of powder ini. Tujuannya agar dapat mencampurkan atau menggabungkan bahan-bahan yang memiliki perbedaan sifat fisiknya, kimia, atau fungsional yang berbeda agar terciptanya suatu campuran yang konsisten ataupun homogen. Faktor utama yang mempengaruhi pencampuran mixing of powder yaitu meliputi ukuran dan bentuk partikel, perbedaan densitas, kelembapan, serta gaya adhesi antar partikel. Adapun berbagai metode yang digunakan dalam pencampuran serbuk ini yaitu pencampuran gravitasi, mekanis, dan intensif yang masing-masing memiliki keunggulan tergantung pada sifat bahan yang digunakan. Kemudian terdapat beberapa tantangan utama dalam proses ini, yaitu meliputi segregasi partikel akibat perbedaan ukuran dan densitas, serta kemungkinan aglomerasi yang dapat mengurangi keseragaman campuran. setelah membahas mengenai deskripsi, selanjutnya kita akan membahas terkait karakteristik. Sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik. Yang pertama adalah metode. Kami menggunakan vibratory mixing, yaitu pencampuran serbuk berbasis getaran untuk mencapai homogenitas dalam waktu singkat. Lalu, apa sih faktor yang mempengaruhi? Yang pertama adalah ukuran partikel, di mana kami menggunakan ukuran partikel di 50, lalu densitas bulk, kohesi serbuk, dan juga segregasi selama pencampuran. Lalu ada efisiensi, di mana frekuensinya adalah 100-150 Hz dengan akselerasi 112 G, mampu menghasilkan campuran homogen dalam kurang dari sama dengan 2 detik. Lalu, analisis apa sih yang kami gunakan? Kami menggunakan analisis colorimetric measurement untuk pengukuran distribusi tracer, laser index untuk kuantifikasi homogenitas, serta identifikasi zona pencampuran intensif. Lalu, aplikasinya yaitu pada farmasi, digunakan pada produksi tablet individu, personalized medicine, lalu ada pangan, dan metalurgi, dengan potensi penerapan dalam manufaktur skala kecil dan juga sistem pencampuran efisien. Halo, saya Sabrina Zara. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi solid with solid mixing powder dengan menggunakan vibration methodology. Teknologi vibrasi ini digunakan dalam berbagai industri, terutama farmasi, untuk memastikan bahwa bahan aktif dalam tablet ataupun kapsul terdistribusi secara merata. Untuk faktor yang pertama, itu adalah frekuensi dan amplitudo getaran. Pencampuran serbuk menggunakan vibrasi sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu frekuensi dan amplitudo getaran, di mana frekuensi mengacu pada seberapa cepat getaran terjadi dalam 1 detik, diukur dalam Hertz. Sedangkan amplitudo adalah sejauh mana pergerakan naik turun dalam satu siklus getaran, di mana jika frekuensinya lebih rendah seperti 100 hingga 150 Hz dengan amplitudo tinggi, maka akan menghasilkan pencampuran lebih cepat dibandingkan dengan frekuensi tinggi seperti 300 Hz. Hal ini disebabkan karena amplitudo yang lebih besar akan membantu partikel serbuk bergerak lebih luas dalam wadah dan
meningkatkan interaksi antar partikel, dan mempercepat homogenisasi. Untuk faktor yang kedua, ada akselerasi. Selain frekuensi dan amplitudo, akselerasi atau percepatan getaran juga berperan penting. Dengan akselerasi yang lebih tinggi, akan meningkatkan kecepatan pencampuran. Pada gambar, ditunjukkan bahwa akselerasi sekitar 112 gram memungkinkan adanya pencampuran serbuk mencapai homogenitas optimal dalam waktu kurang dari 2 detik. Namun, jika akselerasi terlalu rendah, partikel akan bergerak lebih lambat dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tercampur dengan baik. Yang ketiga ada karakteristik serbuk, di mana serbuk yang digunakan dalam proses pencampuran memiliki karakteristik yang unik untuk mempengaruhi efisiensi dari pencampuran, termasuk dari ukuran partikel. Dengan serbuk dengan ukuran yang lebih kecil akan lebih mudah bercampur karena lebih ringan dan lebih responsif terhadap getaran. Kemudian, partikel berbentuk bola lebih mudah bercampur dibandingkan dengan partikel yang berbentuk jarum yang dapat saling mengunci dan memperlambat pencampuran. Yang ketiga, adanya perbedaan berat jenis antar serbuk yang dapat menyebabkan segregasi di mana partikel berat turun ke bawah sementara partikel yang ringan akan naik ke atas. Yang keempat, zona pencampuran intensif. Ketika serbuk digetarkan, tidak semua area dalam wadah memiliki tingkat pencampuran yang sama. Beberapa bagian membentuk zona pencampuran intensif, di mana partikel bergerak lebih cepat dan lebih bebas. Dengan semakin besar zona pencampuran intensif, semakin cepat juga proses homogenasi yang terjadi. Pada frekuensi rendah, zona ini lebih luas, sehingga mempercepat pencampuran. Pada frekuensi tinggi, zona ini akan lebih kecil, yang menyebabkan pencampuran terjadi lebih lambat. Yang kelima, efek elektrodinamik dan mekanik suspensi. Mesin pencampur vibrasi menggunakan elektromagnet untuk menghasilkan getaran. Namun, beberapa faktor dapat mengurangi efisiensi dari pencampuran tersebut, seperti panas akibat arus listrik dalam kumparan elektromagnetik yang dapat menyebabkan perubahan amplitudo dari waktu ke waktu. Yang kedua, suspensi mekanik yang digunakan dalam mesin, di mana dapat mengubah pola getaran dan berdampak pada distribusi serbuk dalam wadah pencampuran. Faktor terakhir yang mempengaruhi pencampuran adalah kehadiran partikel halus atau biasa dikenal sebagai finance, di mana partikel ini cenderung menempel pada dinding wadah akibat dari efek elektrostatik. Mereka juga dapat membentuk kabut serbuk yang mengganggu analisis pencampuran berbasis gambar. Dan untuk mengatasi itu, beberapa metode dapat diterapkan seperti penggunaan counting antistatis atau pengendalian kelembapan dalam lingkungan pencampuran. Sebelum lanjut ke videonya, kenalin dulu nama aku Asana Maulidia dengan ujung NIM 037. Kalian udah tahu belum proses mixing of powders itu gimana? Disimak ya videonya. Proses solids with solids mixing of powders biasanya diawali dengan dosing atau penakaran bahan. Serbuk dari berbagai bahan baku ditakar dengan rasio yang tepat menggunakan screw feeder, free battery feeder, atau sistem gravimetri. Pemilihan metode dosing bergantung pada karakteristik serbuk seperti kepadatan, kelembapan, dan ukuran partikel. Contohnya yaitu dalam farmasi bahan aktif API dan excipient harus dicampur dalam perbandingan tertentu untuk memastikan dosis yang akurat. Selanjutnya ada mixing atau pencampuran serbuk. Tahap inti dari proses ini adalah pencampuran serbuk dalam wadah pencampur menggunakan berbagai teknik. Teknik yang pertama yaitu diffusive mixing atau pencampuran difusif. Serbuk bercampur akibat pergerakan acak partikel saat wadah dicampur atau diguncangkan. Cocok untuk bahan dengan perbedaan ukuran partikel yang kecil. Contoh alatnya seperti tumbling mixer atau V-blender, double cone mixer. Yang kedua yaitu convective mixing atau pencampuran konvektif. Campuran serbuk diaduk oleh impeller atau pedal, menciptakan aliran bulk yang mempercepat pencampuran. Cocok untuk serbuk dengan perbedaan densitas tinggi. Contoh alatnya seperti ribbon blender atau high shear mixer. Lalu yang ketiga ada shear mixing atau pencampuran gesekan. Terjadi gesekan antara partikel meningkatkan pencampuran terutama untuk bahan yang cenderung menggumpal atau cohesive powders. Cocok untuk pembuatan tablet farmasi atau makanan bubuk. Contoh alatnya seperti high shear mixer atau granulator. Selanjutnya yaitu conveying atau pemindahan serbuk.
Setelah pencampuran selesai, campuran serbuk dipindahkan ke tahap selanjutnya menggunakan screw conveyor, pneumatic conveyor, atau free battery conveyor. Tujuan utama conveying adalah menghindari segregasi setelah pencampuran selesai. Lalu yang terakhir ada post-mixing processing atau pemprosesan lanjutan. Setelah pencampuran, serbuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan aplikasi industrinya. Tablet pressing atau penekanan tablet, serbuk yang telah homogen dikompresi menjadi tablet dalam industri farmasi. Lalu ada granulation atau granulasi, yaitu dengan campuran serbuk yang dikompasi menjadi butiran lebih besar untuk menghindari segregasi. Lalu ada pelletizing atau pembentukan pellet, digunakan dalam industri makanan atau material engineering. Oke guys, selanjutnya saya Dava akan menjelaskan perhitungan dari contoh soal yang diambil dari referensi jurnal yang berjudul Determination and Randomness in Mixing of Particulate Units, yang dimana teman-teman bisa pause dulu untuk contoh soalnya ada di samping. Dan langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Check it out. Nah, ini untuk soalnya. Maka dari soal bisa kita ketahui bahwa untuk mencampur adonan roti dengan ragi diambil sampel 5 menit dan 10 menit dengan persentase ragi dalam 100 gram sampel sebagai berikut. Data 5 menit dan data setelah 10 menit. Lalu kita ubah dalam bentuk fraksi komposisi yang dimana kita bagi dengan 100. Sehingga hasil data setelah 5 menit dan 10 menit sebagai berikut. Nah, untuk pengerjaannya, langkah pertama kita hitung dulu varian sampelnya. Dengan rumus varian sampel yaitu S kuadrat sama 1/n sigma xi kuadrat dikurang dengan x rata-rata kuadrat. Dimana kita tahu jumlah sampel ada 10 dan xi merupakan nilai fraksi ragi dalam sampel. Kita hitung dulu rata-rata x untuk 5 menit. Sehingga didapatkan hasil rata-rata untuk 5 menit adalah 0,0579. Lalu kita hitung S5 kuadrat dengan menjumlahkan kuadrat setiap nilai, lalu kurangi dengan kuadrat rata-rata. Sehingga diperoleh hasil S5 kuadrat sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Lalu kita hitung varian untuk 10 menit dengan cara yang sama, didapatkan hasil S10 kuadrat sama dengan 3,8 kali 10 pangkat min 4. Langkah kedua kita hitung varians awal dengan menggunakan rumus S0 kuadrat sama dengan X max dikurang dengan X min, di mana X max-nya merupakan perkiraan konsentrasi tertinggi ragi dalam campuran dan X min-nya sisa dalam campuran selain ragi. Maka didapatkan hasil varians awal sebesar 4,8 dikali 10 pangkat min 2. Lanjut ke langkah ketiga yaitu menghitung indeks pencampuran, di mana rumusnya M sama dengan S0 kuadrat min S kuadrat dibagi S0 kuadrat min SR kuadrat. Di mana karena jumlah partikel dalam sampel sangat besar, kita asumsikan untuk SR kuadrat itu sama dengan 0. Sehingga untuk 5 menit didapatkan indeks pencampuran sebesar 0,93 dan untuk 10 menit setelah dimasukkan ke rumus kita dapatkan indeks pencampuran sebesar 0,99. Jadi bisa kita simpulkan setelah 5 menit indeks pencampuran adalah 0,93 yang menunjukkan bahwa ragi sudah mulai tercampur cukup baik, tetapi masih ada ketidakseragaman. Sedangkan setelah 10 menit indeks pencampuran mencapai 0,99 yang menunjukkan bahwa pencampuran sudah hampir sempurna dan ragi telah terdistribusi secara merata dalam adonan. Nah, jadi gimana tadi videonya? Seru nggak? Seru banget! Kalau seru, pasti termasuk dalam wawasan juga manfaat dari video kami yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Maka dari itu, Pantau terus video kami! Dah!